saya Lainatul Amalia dengan NIM 1705520132. Saya berasal dari Universitas Setikubang Semarang dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan mengenai wawancara dan interogasi. Wawancara dan interogasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah investigasi fraud. Seperti umumnya, pelaksanaan investigasi salah satu tantangan terberat dari wawancara, dan interogasi adalah waktu. Seorang investigator baik harus mampu membuat jadwal dan urutan wawancara yang benar sebelum wawancara dilakukan, terutama untuk case-case yang melibatkan karyawan, nasabah, pihak ketiga terkait dalam jumlah yang banyak. Perbedaan antara wawancara dan interogasi. Kedua istilah ini, wawancara dan interogasi, sering digunakan sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini tetapi sengaja menggunakan secara keliru. Misalnya, untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal istilah interogasi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Ciri-ciri suatu wawancara. Wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Dengan cara netral dan tidak menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Wawancara harus bersifat cair, tidak terstruktur, dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan yang lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksa mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun, ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya secara wawancara langsung. Informasi baru mungkin tidak terduga atau diharapkannya. Pemeriksa harus juga pandai membaca suasana. Misalnya, untuk memutuskan menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperoleh. Ciri-ciri interogasi. Interogasi bersifat menuduh. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi itu, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fruk sebenarnya. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarang tempat. Taktik persuasi yang dilakukan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak terganggu, dan bebas dari halangan. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan ketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangan akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain.
Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perinci dari pengakuannya. Investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengabaikan wawancara dan langsung melakukan interogasi. Pendekatan ini sangat tidak dirasakan karena satu, sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang terletak pada interogasi. 2. Selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongan. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah keputusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, ada keuntungan psikologis bagi investigator ketika ia melaksanakan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objek atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud. Dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi dan diakhiri mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindakan pidananya. Berikut saran-saran untuk pengadaan ruang wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana privasi. Yang kedua, pintu ruang harus tidak berkunci dan tidak boleh ada penghalang apapun sehingga orang yang diwawancara dengan bebas meninggalkan tempat. Orang yang bersangkutan bisa menuntut investigator yang tidak mempunyai wewenang atau alasan untuk menahannya. Yang ketiga, hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu. Yang keempat, penerangan ruang harus cukup, tetapi tidak menyilaukan mata investigator maupun yang diwawancarai. Lampu yang menyorot ke muka investigator akan menghalangi pengamatan wajah perilaku orang yang diwawancarai. Yang kelima, meminimalkan kebisingan apapun. Yang keenam, kursi antara investigator dan orang yang diwawancarai berjarak sekitar 1,5 meter. Denah ruangan wawancara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Manfaat dari ruang wawancara yang dilengkapi dengan ruang pengamatan. Yang pertama, pengamat dapat menyaksikan sepenuhnya proses wawancara tanpa mengganggu privasi yang harus ada dalam ruang wawancara. Yang kedua, pengamat dapat mempelajari segala perilaku si tersangka. Yang ketiga, pengamat di ruang lain merupakan saksi ketika wanita yang diwawancarai misalnya menuduh pewawancara melakukan pelecehan seksual dalam ruang wawancara. Yang keempat, apabila tersangka harus ditinggal sendirian dalam wawancara,
pengamat di ruang sebelahnya dapat melihat kemungkinan ia melarikan diri atau bunuh diri atau persiapan menyerang pewawancara yang akan memasuki ruangan. Yang kelima, dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa tersangka, ruangan ini berguna untuk mengamati perilaku yang tidak tampak ketika wawancara dilakukan perorangan. Apabila undang-undang memperkenankan rekam gambar dan suara atas wawancara, maka rekaman ini yang pertama memungkinkan investigator melakukan pengamatan selama berlangsung wawancara dan juga sesudahnya. Yang kedua, dapat mengganti berita acara wawancara atau memudahkan pembuatan berita acara itu atau sebagai pendukung berita acara yang ringkas. Yang ketiga, dapat menjadi bukti ketika tersangka mengeklaim bahwa wawancara atau interogasi dilakukan di bawah tekanan. Yang keempat, dapat menjadi alat pelatih bagi para investigator. Penelitian ini menunjukkan adanya 3 tingkatan atau saluran yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama, verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, susunan kata-kata yang digunakan untuk mengirim pesan. Yang kedua, paralinguage channel adalah ciri-ciri percakapan di luar ucapan. Yang ketiga, non-verbal channel adalah sikap tubuh, gerakan tangan, dan mimik wajah. Untuk memudahkan pembahasan penulis akan menggunakan beberapa istilah sebagai berikut. Investigator adalah orang yang mewawancarai atau menginterogasi subjek. Dalam contoh percakapan, investigator disingkat dengan I. Subjek adalah orang yang diwawancarai. Dalam contoh percakapan, subjek disingkat dengan S. Subjek yang jujur adalah terjemah dari truthful subject. Keempat, subjek yang berbohong adalah terjemah dari deceptive subject. Verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutannya, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, pemikiran dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan. Kemudian ada paralinguistic behavior. Ciri percakapan paralinguistic behavior inilah yang harus diamati investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralinguistik agak lebih atau lepas dikendalikan. Saluran ini juga lebih sedikit terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal dibanding dengan saluran verbal. Karena itu, paralinguistic behavior merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kebohongan. Berikut adalah ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama, respon latensi atau masa atau periode keheningan.
Respon latensi menunjukkan rentan waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA study, respon latensi rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Kemudian ada early response atau jawaban lebih awal. Kategori lain dari paralanguage behavior yang berkaitan dengan ukuran waktu detik suatu jawaban atau response time adalah early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur yang terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara akan mengulang jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Kemudian ada respon length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan sering kali menawarkan informasi tambahan yang tidak diminta investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur dalam konteks yang ditanyakan, ia tidak mengalihkan topik bahasannya. Kemudian ada respon delivery atau penyampaian jawaban. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawaban, sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara yang pelan, tidak jelas dan menggumam. Kemudian ada continue of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban yang mengalir sebagai satu alur pikiran, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain bersambung-sambungan, tidak meloncat dari satu alur ke alur yang lain. Kemudian ada erasure behavior atau pelaku penghapus. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuma bercanda kok," diiringi dengan gerak alis dan senyuman. Gerak alis dan senyuman dalam percakapan mempunyai efek atau menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Kemudian ada non-verbal behavior. Perilaku non-verbal mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Perilaku non-verbal cukup rumit dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru dan evaluasinya dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek.
kemudian itu ada perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal itu ada beberapa. Yang pertama itu ada postur. Postur atau sikap saat wawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosionalnya. Minat dan percaya diri yang tinggi dalam penyampaian pernyataan. Postur tubuh yang tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan yang penting, ia mencodongkan tubuh ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalau ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban searah tidak berjiwa. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat dan nampak tidak berminat dengan wawancara. Yang kedua itu ada gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerakan. Yang satu, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikan, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan ini tidak penting. Tangan menjauh dari tubuh seperti orang pidato atau guru yang sedang mengajar. Gerakan tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan. Tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerakan ini disebut perilaku penyesuaian. Kemudian itu ada gerakan kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkai pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kaki ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini bertanda kecemasan, berarti subjek berbohong. Mimik mata. Subjek yang berbohong tidak berani menatap mata investigator. Ia akan menunduk kepala melihat lantai atau ke arah yang lain. Subjek akan kehilangan kecemasan jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. Berikut ini 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek pembohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti subjek ada kerusakan mata seperti mata jereng, rendah diri seperti dia itu bawahan dari investigator tersebut, atau alasan budaya atau agama yang dimana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan ini justru menghapus peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual sehingga ia membuat subjek menjadi tidak nyaman. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati.
Subjek tidak diperkenankan menggunakan kacamata hitam, kecuali mempunyai penyakit mata yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Tetapi juga sebaliknya, investigator tidak diperkenankan menggunakan kacamata karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini lebih penting saat melakukan interogasi. Yang kelima, selaku investigator jangan mengharapkan subjek harus menatapnya. Ini tidak wajar kecuali ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Yang ketiga, hati nurani sangat terusik. Sepanjang interogasi, perilaku mudah dikenali. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuh yang tidak kaku, ia lebih terbuka, mata berkaca, ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak mata dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatan di masa lalu. Kemudian, subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian antisosial. Ini mencerminkan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu, berhasil dihindari dari hukum yang seharusnya diterima. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional. Namun ketika menghadapi interogasi, sikap dingin, tidak peduli pada terkait secara emosional, baginya interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadarnya. Pengakuan samar-samar, asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar. Ia sendiri tidak bergeming, posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagaikan angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindakan. Nah, berikut ini ada step atau langkah dari interogasi. Yang langkah pertama itu ada direct positif konfrontasi. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah.
Jika, jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Untuk menghindari terbongkarnya kedok, tersangka yang bersalah mendramatisasi gerak-gerik fisik, menggerakkan kepala menyisir atau bahkan mengacak rambutnya untuk memberi kesan putus asa. Ini juga taktik untuk menghindari kontak mata. Ia mungkin juga berbicara keras atau berteriak untuk mengintimidasi investigator untuk mengakhiri interogasinya. Langkah kedua itu ada interrogation theme. Interogasi theme pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengar tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap tim yang dibicarakan investigator. Langkah ketiga itu ada handing denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama langkah ketiga adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dan juga investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Langkah keempat itu ada overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya penyangkalan akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatannya. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection di dalam dialog. Langkah 4 ini terdiri atas yang pertama ada mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Investigator harus mendengar dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan yang tepat. Yang kedua, menghargai keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya.
Investigator harus seolah-olah ia sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terus atau tersinggung sehingga tersangka menyampaikan keberatan. Yang ketiga itu membalikan keberatan. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan merupakan pintu kembali ke tema. Langkah kelima itu ada keeping the suspect attention. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi, investigator, dan tersangka, serta kontak mata yang sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Langkah keenam itu ada handing the suspect passive mood. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya. Ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka, sambil perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan ditolak. Yang ketujuh ada presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari perkembangan tema interogasi atau interrogation theme. Seorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekadar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginan untuk mengaku. Apapun alasannya, tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Yang ke-8 itu ada bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatan yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Kemudian yang langkah 9 itu ada the right conversation. Pada puncak tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhirnya, interogasi tersangka dimintai
diminta menandatangani berita atas pemeriksaannya. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal memberikan pengakuan tersebut. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkannya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda apa yang ditulis dalam berita acara. Nah, aku akan membacakan suatu motivasi. Motivasi ini diciptakan oleh Najwa Shihab dengan judul Catatan Najwa untuk Papa. Nah, berikut adalah puisi motivasinya. Catatan Najwa untuk Papa. Yang paling bahaya dari korupsi, rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan dengan diam-diam. Demokrasi sebatas jalan untuk berkuasa. Mengeruk harta demi kroni dan keluarga. Dari atas panggung bicara manis-manis, dari bawah meja menghisap sampai habis. Korupsi tak pernah kehabisan cara. Jurus-jurus baru terus mengemuka. Saat KPK sulit untuk dibeli, pilihannya adalah kebiri. Ketika pengadilan tipikor sulit diakali, pra-peradilan lalu jadi solusi. Belut memang sukar ditangkap, apalagi belut yang sanggup membeli oli. Papa itu emang luar biasa. Dibikinnya semua geleng-geleng kepala. Walau kita sebenarnya tidak benar-benar terkejut, kepercayaan publik sudah lama menjiut. Teriaklah jika hanya itu yang bisa dilakukan, sembari terus merapatkan barisan. Semoga kita diberkahi napas yang panjang hingga kemenangan benar-benar menjelang. Begitulah kutipan dari puisi yang diciptakan oleh Najwa Shihab. Nah, setelah tadi kita membahas tentang puisi dari Najwa Shihab yang berjudul Catatan Najwa untuk Papa, kemudian aku akan memberikan kepada kalian kata-kata bijak yang menarik banget menurut aku, dan sesuai banget sama topik pembicaraan kita yang mengenai wawancara dan interogasi, di mana kita harus menjunjung yang namanya kejujuran, dan kebohongan itu tidak baik ya guys. Nah, kata-katanya itu, kebohongan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Kalian tahu kan maksud aku, kalau kebohongan itu gak baik guys. Ya, kita bisa misal dalam interogasi atau wawancara, kalau kita berbohong, misal kita salah, kita berbohong, ya kita akan selamat, tapi kita itu akan ada rasa penyesalan. Kayak misal dalam, kalau sebenarnya kita salah tapi kita bilang aku nggak salah, itu nanti di kemudian hari itu akan menyesal gitu loh, akan menyesal apa yang kita lakukan dengan kebohongan itu. Soalnya kita dengan kebohongan itu otomatis kita akan menghancurkan atau merugikan orang lain, seperti itu.
Presentasi ini berdasarkan dari buku Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi, ciptaan dari Theodorus M. Tuanakota. Ini edisi yang kedua. Contoh bukunya akan saya tampilkan di akhir video. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.